Halo semuanya, jadi kembali lagi di YouTube channel saya, Wisandili Putra. Jadi ini di depan saya ini ada satu motor bebek 2 tak generasi terakhir dari produksi Yamaha Indonesia. Jadi kalau kita mau membahas sejarahnya ya, semuanya ini dimulai dari generasi Yamaha Alpha yang pada saat itu diproduksi pada tahun 88 ya, sampai tahun 94 kalau saya tidak salah, dengan berbagai yang namanya facelift-nya dan mungkin update-nya. Nah, kemudian di tahun 94 sampai tahun 2005 muncullah generasi Force One yang dimana itu kalau tidak salah tahun 94 sampai tahun 97 ya, modelnya masih belum seperti ini. Itu adalah generasi Force One sampai Force One Z, yang kemudian yang tahun 97 sampai 2005 sampai akhir hayatnya, nah, barulah bernama Force One ZR. Jadi ceritanya itu Force One ZR dari tahun 97 sampai 2005 itu dia tidak ada penyegaran signifikan ya di segi body ya, tapi lebih ke striping mungkin ya kan. Terus munculnya kopling, yaitu pada saat itu masih ada kopling banji namanya, dan ada kopling full clutch. Nah, yang di depan saya ini adalah Force One ZR tahun 2004, yaitu sudah termasuk generasi terakhir ya. Dan ini sudah full clutch atau kopling, ya rail kopling lah, kira-kira seperti itu ya. Dia harus memindahkan gigi secara dari kopling. Nah, kalau mau menolak lupa ya, sebenarnya motor ini disuntik mati oleh Yamaha ini bukan hanya karena masalah emisi sih. Nah, kalau kita flashback kembali ya, motor-motor 2 tak itu ya seperti contohnya RS King itu ya juga masih diproduksi sampai tahun 2009 dengan dimunculnya RS King Euro 2 dengan knalpot katalizer ya. Nah, kemudian yang Force One ini disuntik mati di tahun 2005 ya, atau 2006 kalau saya tidak salah ya. Karena kenapa? Nah, salah satu alasan yang paling masuk akal itu adalah soal penjualannya yang sudah merosot, yang pada saat itu warga Indonesia lebih banyak ya sudah beralih ke motor 4 tak. Karena kenapa? Karena saat itu saya masih ingat ya, ada isu ya pelarangan untuk motor 2 tak beroperasi di jalanan Indonesia pada saat itu. Maka pada saat itu juga yang saya ingat sih, ada oknum-oknum polisi yang kadang-kadang suka menilang pengendara motor 2 tak. Jadi pada saat itu harga-harga motor 2 tak second pun juga terjun payung itu. Jadi sebagai contoh kayak Force One yang model seperti ini, kalau saya tidak salah itu di generasi terakhirnya itu dijual di angka 11 juta sampai 12 juta kalau saya tidak salah ya. Tapi dipakai 2-3 tahun saja harganya ada yang diposting 3 juta, ada yang 5 juta tergantung kondisinya. Begitu pula RX King pada saat itu juga dijual second pun harganya sudah di bawah 10 juta, 7 juta atau 8 juta seperti itu. Jadi itulah salah satu sebab Yamaha menyuntik mati motor ini, mungkin karena penjualannya sudah menurun ya, sama seperti RX King pada waktu itu. Nah, jadi karena motor ini sudah ada di depan mata, mari kita bahas saja motor ini, oke? Jadi kenapalah pula saya bisa membeli motor ini ya? Jadi motor ini ketika saya lihat ini masih cukup original ya. Nah, jadi dari segi-segi body-bodinya ini masih orisinal ya, bawaan ini seperti stiker-stikernya ini ya masih bawaan, jadi belum pernah direstorasi. Jadi ini kalau ada lecet-lecetnya ini, ada stiker yang memudar ini, jadi pasti nampak kira-kira. Nah, jadi ini ya paling yang kemarin waktu saya beli ini ya adalah beberapa macam yang saya restorasi. Nah, kira-kira seperti kaki-kakinya ini sebenarnya kayak bak mesin, pelak ini semuanya agak lecet nih sebenarnya. Jadi akhirnya saya putuskan untuk restorasi di bagian kaki-kaki. Makanya ini bagian pelak, bagian bak nih, ini bekas saya cat. Kemudian swing arm pun saya cat.
Jadi kemarin yang saya lakukan itu hanya minor sih, shock breakersnya yang belakang sudah saya ganti yang baru, kemudian behel belakang yang lecet-lecet sudah saya ganti baru, dan plus spion. Ya maklum lah, pada tahun-tahun seperti itu biasanya begitu beli spionnya langsung dilepas dan spionnya tercecer. Akhirnya saya beli lagi spion yang baru, ya guys, seperti itu ya. Jadi kenapa saya beli motor ini? Ini satu pertanyaan yang sangat besar ini kira-kira. Karena saya udah terbiasa naik motor laki ya kalau di permotoran ya. Jadi sebenarnya saya sih tidak punya suatu minat untuk beli motor bebek sih. Begitu pula dengan dua taknya, karena kenapa, saya yakin tenaganya tanggung. Tapi karena originalitasnya ini masih bawaan, banyak part yang masih bawaan, dan dia jadi yang menurut saya darinya tadi nggak pengen jadi pengen. Salah satunya apa? Kuncinya itu masih lengkap, masih ada 2 biji. Nah, lengkap pula sama kertasnya itu yang ada tulisannya tuh, Fosun JR, kode-kodenya itu semua masih ada. Jadi saya jadi wah, tertarik, jadi silap ceritanya, jadi belilah motor ini. Karena kita sudah beli, mari kita review saja ya. Nah, kalau dari secara desain ini semua orang, tapi kebanyakan ya, karena ini mungkin masih pendapat pribadi ya. Modelnya pasti sporty lah ya. Seperti cocok untuk dibawa oleh anak muda karena bentuknya pun ramping, jadi pun gesit. Nah, tapi dia ramping, meskipun dia ramping ya, tapi dia sebenarnya panjang loh. Nah, kalau saya parkir nih panjang nih, apa karena efek behelnya ini ya yang buat dia lebih panjang ya. Kemudian kalau kita bahas, meskipun dia panjang ya, kursinya ini nggak tahu kenapa, kalau saya duduk saya masih merasa Supra X lawas yang 100cc itu, yang tahun 2001 itu, kayaknya kursinya masih lebih panjang daripada ini. Jadi kalau urusan bonceng-membonceng masih Supra enak sih, tapi ini ya namanya motor ini ramping ya. Jadi secara desain oke lah, not bad. Sangat motor yang racing berjiwa muda. Kemudian knalpotnya, wah. Jadi kalau kalian lihat ini, knalpotnya ini pakai exhaust chamber ya. Jadi menambah kesan sporty dan racingnya lagi. Sejujurnya kalau kita bahas motor seperti ini ya, kira-kira kalau untuk zaman sekarang sih fitur-fitur yang ada di sini sih kurang berarti ya. Tapi kalau kita mau bahas fitur sih, kita harus flashback kembali ke ya harus ke 20 tahun yang lalu ya, yang dimana pada saat itu cakram masih ada pilihan, itu masih opsional. Maaf. Jadi pilihan cakram itu masih opsional, tapi dia sudah diberi pilihan cakram. Wah, itu sangat mantap. Terus ini dia ada tulisan YPCS, jadi dia ada fitur cooling system, yaitu berupa kipas di sebelah bak mesin kiri ini. Dia mirip Suzuki Jet Cool ya, dimana dia ada kipas pendingin di mesin ya, which is itu juga suatu fitur yang bagus. Nah, kemudian di motor 2 tak itu tidak umum ada starter, tapi ini dia ada starter. Jadi mari kita ngetes ya. Nah, jadi dia punya starter, which is itu juga suatu fitur ya kan. Lalu apalagi ya? Oke, kalau kita bahas speedometer, meskipun di zaman sekarang ya udah era digital ya, ini kalau kita bahas fitur sih ini standar ya. Namun ya seperti biasa, dia hanya ada penunjuk angka kecepatan, ada odometer, kemudian penunjuk jarum minyak ya, itu which is standar. Nah, yang tidak saya suka nih ya dia tidak ada posisi gigi 1, 2, 3, 4. Yang dia ada hanya posisi netral dan top saja. Ya, which is ya seharusnya kalau mau menambah mewahnya itu dia harus ada 1, 2, 3, 4-nya ya. Mirip
Supra X pada saat itu atau Yamaha Jupiter yang gear positionnya ada tertulis. Tapi ya sudahlah, itu kan namanya preferensi pribadi ya. Kemudian ada apa nih, indikator oli samping, which is standar di semua motor 2 tak itu semua ada. Dan sebenarnya ini jadi minusnya ya, minus dari fitur ini, dia tidak ada indikator lampu sen. Which is saya pun baru sadar ketika saya beli motor ini. Nah, tapi ada tapinya nih, untungnya lucu. Jadi kita ketika menyalakan lampu sen juga kita akan menyadari bahwasanya lampu sen itu nyala. Nah, bagaimana kita bisa tahu? Nah, ternyata desain dari ini ya, indikator depan ini ya, instrumen clusternya ini lampu sen ini dia menonjol. Nah, jadi karena dia menonjol, maka ketika lampu sen dia nyala, nah kita bisa nampak nih di sini, ini nyala, ya kan? Yang ini nyala, contoh seperti itu loh. Jadi bisa dikompensasi lah tanpa ada indikator lampu sennya, kita tetap tahu kalau nyala. Ya paling masalahnya kalau di siang hari aja mungkin kadang-kadang kita nggak ngeh ya, tapi kalau di malam hari pasti nampak kalau dia nyala gitu loh. Itu tadi bagian fitur. Jadi kemudian poin ketiganya kita bahas soal handling ya. Kalau handling udah motor ke camping seperti ini biasanya sih pasti mantap ya. Mari kita duduk aja di atasnya. Nah, wah kalau untuk postur badan saya yang besar dan tingginya 173 cm, motor ini nampaknya jadi motor kecil ya. Nah, tapi camping. Jadi kalau udah seperti ini sih untuk urusan belok-membelok, gesitnya itu udah pasti dapat ya. Karena motor makin gede makin kurang gesit. Nah, begitu pula sebaliknya. Nah, ini sudah cukup gesit sih. Jadi untuk kita yang bawa seharian di kota sih biasanya nggak akan capek sih. Nah, kalau urusan belok-membelok pun ya namanya Yamaha tuh dia jago lah kalau dalam hal buat handling ya kan. Ini enak nih dibawa rebah-rebahan nih sebenarnya. Nah, kemudian kalau kita bahas soal mesinnya, performance. Wah, kalau yang itu nggak usah diragukan lagi ya. Karena dia 2 tak berkapasitas mesin 110 cc ya. Dia menghasilkan tenaga sekitar 11,5 HP dengan torsi 10,7 Nm. Ini torsinya yang kayaknya kecil ini. Nah, tapi kelebihannya apa? Kelebihannya ini power dari motor ini digali dari RPM yang jauh lebih rendah daripada kompetitornya. Bukan jauh sih, lebih rendah mungkin 1000 RPM daripada kompetitornya. Yang Satria itu mungkin tenaganya yang awal itu dia nggak enak kan. Nah, tapi yang ini dia begitu lepas kopling, gas sedikit tenaganya udah mulai datang. Nah, ini para rider 2 tak yang paling mengerti ini. Jadi power delivery-nya ini gampang. Nah, kalau soal power sih nggak usah tanya lagi ya. Di zaman itu 11,5 HP ini udah termasuk yang punya power yang gede. Dan biasanya powernya itu pun macam seakan-akan ecek-ecek kan gitu. Karena kalau kita laga-laga sama motor 150 cc, biasanya bisa ngimbang sih. Jadi itu untuk yang performance. Oke, jadi ini impresi berkendaranya ya. Nah, jadi ya seperti saya bilang, ya motor ini ramping, ringkas ya. Jadi sebagai kita yang bawa pun sebenarnya rasanya gampang banget gitu. Jadi kita tidak berasa bisa capek atau apa, apalagi ini koplingnya aja pun sebenarnya ringan ya. Atau memang karena saya sudah terbiasa bawa ya yang kopling keras, tapi ya menurut saya ya pengalaman saya Satria koplingnya lebih keras daripada ini pastinya. Nah, jadi untuk tenaga, nah seperti yang kalian lihat, nah power delivery-nya kencang, cepat.
dia tidak harus kita gas atau kita berada di posisi tertentu ya. Jadi ceritanya easy friend friendly use lah ini. Jadi di gas yang rendah pun tenaganya juga datang dengan baik gitu loh. Nah inilah kelebihan dari Yamaha ya yang saya suka ya. Jadi kita tidak perlu terlalu mempelajarinya dulu. Nah ini tenaganya datang di RPM berapa, pokoknya jalan aja. Begitu kopling sudah masuk, nah artinya tenaga sudah mau datang sebentar lagi ya. Nah kita tinggal mainkan gas kita aja, jadi tenaganya udah pasti datang. Ini nah kita tidak belok ini aja loh. Kalau rasa tenaganya itu kan tadi masih kita gasnya yang RPM rendah ya, rasanya pun kalau drivingnya enak. Nah bagaimana kalau tenaganya datang? Tenaganya mengerikan sekali ya. Sebagai 11,5 HP itu sudah sangat cukup sekali di motor ini ya. Nah rasanya ringkas nih. Kita kalau bermanuver yang aneh-aneh tuh, nah gitu loh, enak tenaganya loh. Jadi rasanya sih nggak seperti bawa motor cc kecil ya. Jadi rasanya memang ya itulah alasannya kita masih pakai motor 2 tak ya, karena memang tenaganya yang memang ajib ya. Nah kalau kita naik bebek seukuran kayak gini ya seperti Jupiter, tenaganya kan pasti loyo ya. Tapi kalau ini tenaganya asik aja, apalagi motor ini dia nggak seperti 2 tak pada umumnya yang bawanya terlalu loyo, tapi ini tenaganya ya oke-oke aja. Nah kedorong aja nih. Nah kira-kira seperti itu deh. Nah, tadi kita sudah tes di jalan ya. Jadi gimana tadi rasanya? Powernya enak kan? Nah, sayangnya cuma ada satu-satunya yang belum bisa saya jawab, yaitu adalah konsumsi bahan bakarnya bagaimana. Itu belum bisa saya jawab, karena menurut saya ya kalau standar sih pasti irit ya. Kayak ini kemarin barusan saya jetting, saya balikkan ke standar tapi naik sedikit. Minyaknya lumayan irit, tapi irit seberapa saya belum bisa jawab. Mungkin ya berkisar di 120-an, 130-an kali ya. Tapi itu masih dugaan saya, belum bisa dipastikan. Tapi karakter motor ini, dia ada karakter yang memang engine-nya meminta dia basah. Jadi dia kalau diborosin dia mau-mau saja. Seperti ini, spuyernya saya taruh yang ukuran 160, masuk juga dia tidak berebet kan buktinya tadi kan. Jadi motor ini ya harus dijetting dengan baik deh. Kalau kita kasih boros ya pastinya mungkin sangat boros ya. Oke, jadi kemudian itu saja video review ini saya buat. Jadi untuk teman-teman yang merasa terbantu dan suka dengan video ini, mohon klik like dan jangan lupa subscribe. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan seputaran atau mungkin ada yang mau mengoreksi saya, silakan beri komentar. Oke? Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye-bye.